Padang bulan padange kaya rina rembulan sing awe 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 padang bulan padange kaya rina rembulan sing Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu surah yang pendek di dalam Al-Qur'an yang insyaallah kita semua hafal. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengatakan inna a'tainaka al-kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu. Kamu di situ, Pak, adalah Nabi Muhammad. Kata Allah, sungguh wahai Muhammad, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Karena kami sudah kasih kepadamu nikmat yang banyak, ada yang kami pinta dari kamu, kata Allah. Apa yang Allah pinta? Fashalli li rabbika wanhar. Karena kami sudah kasih nikmat yang banyak. Nikmat apa? Nikmat dunia. Karena kami sudah kasih nikmat yang banyak kepadamu wahai Muhammad, maka ada yang kami pinta daripadamu. Apa tuntutan Allah? Maka perintah Allah, tuntutan Allah adalah salatlah engkau untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah sebut kepada Nabi kita yang mulia, aku kasih nikmat yang banyak kepada kau. Kita bandingkan nikmat kita dengan nikmat Nabi Muhammad, supaya kita tak mau tengok diri kita ni, Pak. Pantas tak kita bilang tak mampu untuk berkorban? Itu pertama. Kita mau bandingkan diri kita dengan Nabi Muhammad, supaya kita tuh sadar dan tahu kita ni boleh atau tidak bilang aku tak mampu untuk berkorban apabila kita membandingkan nikmat kita dengan nikmat Nabi Muhammad. Ayat ini difirmankan kepada Nabi. Kita tengok dulu dari makanan Nabi. Bagaimana dengan makanan Nabi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Makanan Nabi itu tidak seenak makanan kita. Nabi Muhammad itu tidak pernah makan sesuatu lebih daripada satu macam lauknya. Tidak pernah. Kita berapa macam lauk makan, Pak? Ada sambal, ada sayur, ada ikan, kadang ada ikan di situ, ada ayam di situ. Kecuali orang Medan, Pak, ikan ayam. Nah, itu orang Medan. Apa lauk? Ikan ayam. Aku pertama kali sampai ketemu orang Medan terkejut, Pak. Apa lauk, Bang? Ikan ayam. Apa maksud ikan ayam? Rupanya lauk ikan itu maksudnya lauk. Iya, Pak, ya? Ikan ayam. Apa ikan? Ikan ayam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad itu tidak pernah makan lebih daripada satu macam lauknya. Sehingga ada ulama mengatakan salah satu bid'ah makannya umat Nabi Muhammad memakan lebih daripada 2 lauk. Kita banyak, Pak. Ada, kalau makan kambing tak pakai acar, ditanya mana acarnya, katanya. Itu satu. Kemudian itu makanan Nabi, Pak. Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi yang hidup dengan Nabi setelah Nabi Muhammad hijrah, yang hidup dengan Nabi sampai Nabi Muhammad menutup usia.
Apa kata Aisyah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Syahraini mutawaliyaini lam tuqadu fi baiti ali Muhammadin naran. 2 bulan berturut-turut lamanya, 2 bulan berturut-turut lamanya, kata Aisyah, tidak pernah dinyalakan api di tungku keluarganya Nabi Muhammad. 2 bulan. 2 bulan Aisyah tak masak, Pak. 2 bulan Aisyah tidak memasak gandum. 2 bulan Aisyah tidak pernah merebus susu. 2 bulan Aisyah tidak pernah memasak daging. 2 bulan tungku keluarganya Nabi Muhammad tidak menyalakan dengan api. Tak ada api, Ustaz. Bukan tak ada api. Tidak ada yang bisa dimasak. 2 bulan, Pak. Sahabat bertanya, bima ta'ish? Kalau 2 bulan kalian tak masak, sahabat bingung. Kalau begitu dengan apa kalian makan? Kata Aisyah, bitamri wal ma. Kami hidup cuma makan kurma, minum air. Ustaz, makan kurma apa Nabi? Sekilo? Bukan sekilo. Kadang dalam rumah Nabi Muhammad tu ada 3 butir kurma saja. Terkadang ada 1 butir kurma saja. Terkadang pernah satu ketika Nabi Muhammad harus membelah sebiji kurma berbagi antara dirinya dan Aisyah. Apa kurma Nabi Muhammad? Kurma ajwa. Kurma ajwa dulu tu Pak tak laku. Kecil, hitam, keras, tak manis dulu. Karena itu menjadi makanan Nabi, maka dia menjadi berkah. Kata Nabi Muhammad, siapa yang makan kurma ajwa sebanyak 7 biji, Allah akan selamatkan dia dari racun dan segala penyakit. Ini bukan promo, Pak. Aku tak jualan kurma, tenang aja. Kurma ajwa. Salah satu terapi orang yang suka kesurupan itu, Pak, makan kurma ajwa. Dan yang suka stres, makan kurma ajwa. Stres juga makan sekilo. Tambah stres, mahal soalnya, Pak. Maka terangkat derajat kurma ajwa itu karena sabda Nabi, Pak. Dia kecil, sehingga Nabi itu kadang-kadang ketika beliau di umur senja harus direndam kurma ajwa itu. Kenapa, Pak? Direndam supaya lembut. 2 bulan makanan Nabi kurma air. Dan berapa kali Nabi Muhammad terpaksa berpuasa karena memang kenapa? Tidak ada makanan yang bisa dimakan oleh beliau. Balik beliau dari dakwah, kecapean, letih badan semua, balik bertanya kepada Aisyah, adakah yang bisa kita makan? Kata Aisyah, tak ada yang bisa dimakan hari ini wahai Nabi. Apa kata Nabi? Fa inni shaim. Kalau begitu aku puasa. Kita puasa juga, Pak, tapi makin banyak makan. Makin puasa makin banyak dia makan, Pak. Nabi tidak puasa karena memang tidak ada yang bisa dimakan ketika itu. Itu makanan Nabi. Gimana dengan makanan kita, Pak? Tapi sebegitu makanan Nabi, Pak, sebegitu sulitnya hidup Nabi soal makanan, Allah bilang, wahai Muhammad, aku telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka berkorbanlah. Kira-kira pantas tak kita bilang tak mampu? Pernah ibu 2 bulan tak masak? Tak pernah. 3 hari Ustaz tak masak. Kenapa tak masak? Makan di rumah makan. 3 hari. Alhamdulillah Ustaz, awak 3 hari tak masak. Kenapa? Hari pertama tetangga depan barale. Hari kedua akikah di belakang. Hari ketiga sunatan yang samping rumah. Memang 3 hari dia tak masak. Nabi Muhammad itu 2 bulan, kata Aisyah, dan itu terjadi bukan sekali 2 kali, terjadi berkali-kali di keluarganya Nabi Muhammad. Tapi apa kata Allah, Pak? Kami sudah kasih nikmat yang banyak sama kau wahai Muhammad, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Rasa-rasanya malu kita bilang tak mampu, Pak. Apa yang kita jawab nanti di hadapan Nabi? Di mana kita taruh muka kita nanti di hadapan Nabi ketika kita mengaku tak mampu untuk berkorban, sementara kita tahu kita ni mampu, Pak. Bukan tak mampu, tapi tak mau. Itu jawabannya. Itu makanan. Kita cerita lagi gimana pakaian Nabi, supaya kita ni tahu lah, Pak. Pantas tak sih aku bilang tak mampu?
Gitu loh. Gimana dengan pakaian Nabi? Pakaian Nabi itu dalam satu ayat mengatakan ada tak lebih daripada 3 helai. Ada yang mengatakan 2 helai. Secara umum Nabi Muhammad itu pernah suatu ketika harus terpaksa berdiam diri di dalam rumah. Kenapa Pak? Karena memang tidak ada pakaian yang bisa menutup aurat beliau secara sempurna, sehingga beliau tak keluar rumah. Tak banyak pakaian beliau tuh Pak. Kita kadang-kadang, mohon maaf ibu balik dari sini coba tengok. Dalam 2 bulan kadang-kadang ada pakaian ibu-ibu itu tidak pernah keluar daripada lipatannya, ya tak? Ibu buka lemari, tengok lemari. Kadang-kadang dalam lemari kita tuh Pak, Bu, ada pakaian selama 2 bulan tak keluar dari lipatan, tak bergeser dia dari lemari itu. Kenapa Pak? Terlalu banyak baju. Senin lain warnanya, Selasa lain warnanya, baju pergi walimah lain, pergi rabana lain, pergi takziah lain, macam warna baju, lengkap kayak pelangi lemari itu Pak. Semua warna lengkap. Lalu kita bilang aku tak mampu untuk berkorban. Bagaimana dengan rumah Nabi Pak? Rumah Nabi itu Masya Allah, mungkin yang pernah lihat ada raudhah di sampingnya itu, kamar Nabi itu tak luas, kecil, sehingga suatu ketika Nabi Muhammad ketika sholat itu harus menggeser kaki Aisyah. Setiap sujud Nabi Muhammad geser kaki Aisyah, setiap sujud digeser lagi. Apa maknanya Pak? Begitu sempitnya rumah Nabi Muhammad. Tapi apa kata Allah? Wahai Muhammad, kami sudah kasih nikmat yang banyak sama kau, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Bagaimana dengan rumah kita Pak? Kalau kita bandingkan, saya sangat yakin lah tak ada rumah yang sekecil rumah Nabi Muhammad kita nih Pak. Tak ada yang sekecil rumah Nabi Muhammad. Rumah Nabi Muhammad tuh kecil. Bagaimana dengan rumah? Kadang-kadang rumah kita nih ruang tamu lain, kamar lain, tempat makan lain, ruang keluarga lain. Bisa main bola dari situ Pak. Luas rumah. Tapi kita tanya Pak, tak kurban Pak? Alhamdulillah Ustaz, awak dah kurban. Kapan Pak? Tahun bilo ya, tahun bilo Pak. Saking lamanya dah lupa dia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu susah dan sulitnya Nabi Muhammad, Allah pinta, salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Kenapa Pak? Karena aku sudah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Kalau soal dunia Pak, umpama kita mau beli HP lah atau beli motor, untuk mendapatkan nikmat dunia itu kita kadang rela nabung. Kebutuhan pokok bulanan dipotong. Yang biasanya belanja dapur itu 1 juta, karena ada yang mau dibeli dipotong 200, jadi 800, ditabung setiap bulan 200. Mau beli apa? Beli HP. Saya dulu waktu kuliah Pak, waktu kuliah saya duit jajan tuh berapa gitu. Duit jajan itu saya 600 dulu ketika kuliah. Saya mau beli sesuatu, saya potong jajan saya itu 500, 200 saya tabung. Setiap bulan saya tabung untuk dapat HP tadi. Ini saya Pak, untuk dapat HP tadi. Tapi kita tak mampu untuk memotong sedikit kebutuhan dunia kita setiap bulan untuk janji yang Allah janjikan daripada pahala korban. Tak mampu kita Pak, tak mampu kita. Kalau saat sini berapa korban Ustaz? 28, 3 juta. Anggaplah 3 juta. Ya sekarang yang paling besar kayaknya 3 juta lah. Iuran 3 juta. Kalau dia nabung setiap hari, itu dia cukup nabung 10.000. 1 tahun berapa dapat Pak? 3.600.000. Masih sisa 600.000 untuk beli tusuk sate. Atau 2.700.000, dia tuh cukup 7.000 atau 8.000 per hari, atau 5.000 per hari dia nabung. 5 hari 5.000 per hari dia nabung, nanti tinggal tambah sedikit. Cuma masalahnya sekarang kita itu tidak mau. Untuk masalah dunia kita mampu, untuk masalah akhirat kita tidak mampu. Lalu bang apa yang Allah janjikan Pak dari pahala korban? Apa kata Aisyah radhiyallahu an? Kata Aisyah, man ma'amil ibni Adam, tidak ada pahala, tidak ada ibadah anak Adam yang lebih Allah cintai yauman nahri, di hari nahar 10 Zulhijjah,
Min ihraqid dam, yang Allah lebih cintai daripada penyembelihan hewan kurban. Jadi 10 Zulhijjah ada 2 ibadah yang paling Allah cintai. Satu haji, yang kedua adalah kurban. Apa kata Isa? Fa innaha la ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya pada hari kiamat kelak pahala kurban itu, hewan kurban itu akan datang tanduk-tanduknya, akan datang bulu-bulunya, wa azlafiha, akan datang kuku-kukunya. Tanduk datang, kukunya datang, bulunya datang. Datang sebagai saksi dan pahala yang akan ditimbang di hadapan Allah. Ulama menukil hadis ini, Pak. Kenapa Nabi Muhammad sebutkan tanduk, bukan daging? Kenapa Nabi Muhammad sebutkan bulu, bukan otak? Kenapa Nabi Muhammad sebutkan kuku, bukan tunjang? Daging tunjang gitu kan? Atau kaki itu. Kan tak ada, Pak, tukang sembelih minta, aku tak usah dikasih daging, kasih bulu saja. Mau bikin apa? Sup bulu kambing. Tak ada orang mau, Pak. Apa maknanya kata ulama? Maknanya adalah sesuatu yang tidak bernilai, yang tidak ada harganya, tak dipandang oleh manusia, Allah timbang sebagai pahala yang sangat luar biasa. Kalaulah seandainya tanduk, bulu dan daging Allah hitung sebagai pahala yang sangat luar biasa, Allah datangkan di hari kiamat, bagaimana dengan dagingnya? Bagaimana dengan tunjangnya? Bagaimana dengan babatnya? Bagaimana dengan otaknya? Allahu a'lam bishawab. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada kesempatan. Maka jangan dilepaskan, Pak. Nabung dulu loh, Ustaz. Belum tentu pula. Maka sisihkan sedikit, tak banyak. 2.700.000, 2.800.000 untuk mendapatkan janji yang Allah janjikan. Tapi kita masuk kepada fikih kurban, karena setelah ini tak ada lagi masuk itu. Fikih kurban, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semua ibadah itu ada aturan. Kurban ini ibadah. Maka setiap ibadah itu memiliki aturan, tak boleh serampangan kita buat. Ketika ibadah dilakukan sesuka hati, maka ibadah itu tidak diterima. Maka fikih kurban ada enggak, Ustaz? Ada. Banyak ulama yang mengatur, dan bahkan ada satu judul khusus yang membahas tentang kurban, bagaimana aturan-aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh orang yang ingin melakukan kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kurban itu ada 2 macam. Ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Hukum asal kurban dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i itu adalah sunnah muakkadah, hukum asalnya. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah ini sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Kalau boleh jangan ditinggalkan. Itu makna sunnah muakkadah. Seperti tahiyat awal itu sunnah muakkadah. Tahiyat awal itu sunnah muakkadah. Kalau seandainya ada kok imam tidak tahiyat awal, tetap sah solatnya, tapi agak aneh, kurang dia, sangat kurang solatnya. Maka sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Berbeda dengan mazhab Al-Imam Malik. Imam Malik mengatakan hukum asal kurban ada. Imam Abu Hanifah mengatakan hukum asal kurban adalah wajib bagi yang mampu. Kalau dia mampu untuk berkurban, tidak mau berkurban, maka dia berdosa. Mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Mazhab jumhur sunnah muakkadah. Tetapi dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, daripada sunnah muakkadah tadi bisa menjadi wajib. Kurban bisa menjadi wajib. Kapan dia menjadi wajib? Ketika dinazarkan. Dia nazar. Umpama dia bilang, saya nazar tahun depan saya akan kurban. Atau dia bilang, kalau anak saya lulus P3K, kan kemarin tes tuh, aku kurban tahun ini. Lulus, wajib kurban. Maka jatuh kepada hukum kurban wajib. Atau dia berlafaz, aku mewajibkan diriku untuk kurban tahun ini, jatuh menjadi hukum wajib.
Ada dua macam. Satu karena nazar, atau dia mewajibkan dirinya untuk berkorban. Kalau anak saya lulus P3K, saya korban. Tak lulus, tidak korban. Ini korban orang pelit, kata Nabi. Jadi nazar ni kalau bisa agak dikurang-kurangi. Kata Nabi, fa inna masturrajun nadhu lil bakhil. Sesungguhnya nazar itu dikeluarkan dalam syariat agama untuk orang yang pelit dalam ibadah. Ya Allah, kalau anakku lulus P3K, aku korban. Seolah-olah dia bilang sama Allah, luluskan dulu anakku P3K Allah, baru aku mau korban. Kau tak lulus, aku tak korban. Begitu. Boleh nak Ustaz? Boleh. Tetapi yang lebih utama yang mana? Tawassul lebih utama. Dia buat dulu, aku korban tahun ni, mudah-mudahan dengan niat korbanku tahun ni anakku lulus. Ini namanya tawassul. Ini lebih utama. Ini lebih utama. Atau dia bilang nazar, contoh nazar, kalau anakku lulus aku puasa seminggu. Tak lulus, tak puasa. Dia bilang sama Allah, luluskan dulu anakku ya Allah, baru aku mau puasa. Kalau tak lulus, oh tak mau puasa. Itu maknanya. Maka kembali kepada hukum tadi, kalau dia hukum korban sunnah, hukum asal sunnah, dia bilang aku korban lah, itu tetap sunnah. Niat korban biasa dia tetap kembali kepada hukum sunnah, karena hukum asal daripada korban adalah sunnah muakkadah dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Maka ketika dia adalah korban sunnah, disunnahkan dia memakan daging korbannya, walau qit'ah, walaupun sepotong. Nanti kita sebutkan bagaimana cara pembagian daging korban, walaupun sepotong. Kemudian kalau itu daging korban wajib karena nazar, atau dia mewajibkan dirinya untuk berkorban, maka dia tidak boleh memakan sedikit pun daging kurban daripada hewan yang dia kurbankan, dan semua orang yang menjadi tanggungan dia tak boleh ikut makan. Dia niat kurban, maka dia dan semua orang yang menjadi tanggungan dia, di bawah naungan tanggungan dia, yang makan dengan rezeki dia, dengan duit dia, yang dibelikan beras sama dia, yang menjadi naungan dia, tidak boleh memakan sedikit pun daripada hewan kurban yang dikurbankan. Sepakat jumhurul ulama. Kenapa tidak boleh? Karena kurbannya kurban wajib. Nah, karena kurban wajib. Begitu. Ini masalah hukum kurban. Sunnah muakkadah dan bisa menjadi wajib. Kemudian yang dikorbankan apa Ustaz? Yang dikorbankan itu adalah semua hewan ternak yang berkaki 4 dan memiliki zakat. Saya sebut hewan ternak berkaki 4, hewan yang ada zakatnya. Hewan ternak, semua hewan ternak. Lele masuk tidak? Lele diternak juga Pak. Ada orang bawa lele 10 Zulhijjah nanti ke Masjid Mawadah. Untuk apa Pak? Untuk kurban. Karena kata Ustaz hewan ternak. Tidak sah. Hewan ternak berkaki 4. Ada zakatnya. Dia ternak kijang. Ada zakat, boleh pakai kurban enggak? Tidak, karena tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya adalah kambing, sapi dan kawan-kawannya, jawi, sapi, apa lagi? Lembu, onta. 3 hewan ini saja. Kambing dan kawan-kawannya, sapi dan kawan-kawannya, onta. Dia ternak ayam, boleh kurban? Tak boleh. Tidak sah kurbannya. Kenapa? Karena kakinya 2. Dia ternak apa? Dia ternak kelinci, kakinya 4 Ustaz. Oh betul, kaki 4, tapi tidak ada. Maka tak boleh ibu bawa kelinci ke masjid. Untuk apa? Untuk ini Ustaz, untuk kurban, kan kakinya 4. Tidak masuk karena tidak ada zakatnya. Hewan ternak berkaki 4, yang hewan ada zakatnya.
Untuk kambing, berapa umur yang harus ditentukan? Untuk kambing, kambing itu banyak macamnya Pak. Ada namanya kibas. Kibas ini domba besar. Domba besar. Itu 6 bulan ke atas sudah boleh dijadikan untuk kurban. Kibas besar. Kemudian ada namanya dha'nun atau nawajis. Itu kambing Jawa, kambing-kambing besar itu 1 tahun sempurna masuk ke 2 tahun. Atau sudah ganti gigi. Kambing itu giginya di atas atau di bawah? Gigi atas ya. Dia sudah ganti gigi. Kalau sudah ganti gigi, gimana ganti gigi? Giginya agak ngongong ke depan dia. Kalau sudah ganti, biasa tukang kambing tahu tuh Pak. Kalau dia sudah ganti gigi, walaupun belum 1 tahun lebih, sudah ganti gigi, sudah boleh dikorbankan. Ganti gigi atau umurnya sudah 1 tahun masuk kepada 2 tahun. Itu kambing Jawa. Kambing yang postur tubuhnya besar. Untuk kambing kacang, kambing lokal itu bukan 1 tahun. Kambing lokal yang boleh digunakan untuk berkorban 2 tahun masuk ke umur 3 tahun. Kambing kacang. Yang kecil-kecil Pak, itu kambing kacang bukan 1 tahun, tetapi masuk kepada umur 2 tahun sempurna masuk ke umur 3 tahun. Untuk sapi, kerbau dan semuanya, umur berapa? 2 tahun masuk ke umur 3 tahun. Kurang tidak sah. Itu hitungan apa Ustaz? Hitungan tahun Hijriah, bukan hitungan tahun Masehi. Hijriah. Ustaz yang punya sapi taunya hitungan Masehi Ustaz. Ya udahlah pakai situ sajalah Pak. Memang tak mungkin tak jadi pula beli sapi gara-gara yang punya sapi tak tahu hitungan Masehi. Hitungan Hijriah sebenarnya. Kalau memang tahun Masehi tak masalah, ambil Masehi. 2 tahun. 2 tahun untuk sapi, 5 tahun untuk onta. Onta lebih lama, 5 tahun untuk onta. Kemudian hewan yang sah untuk dijadikan kurban adalah hewan yang sehat. Tidak buta, tidak pincang. Buta. Ukuran buta itu dia tidak bisa melihat makanan. Dia tak bisa diginikan, tak nampak. Tapi kalau masih rabun dia masih kencang makanannya masih kuat, tidak berimbas pada bentuk makanan, dia masih kuat makan karena makanan masih nampak. Posisi kuat tubuhnya dan butanya itu pun baru masih rabun-rabun saja, itu masih boleh. Yang tidak boleh itu buta yang jelas kebutaannya, betul-betul buta. Betul-betul buta. Lalu sebagian ulama berpendapat, bagaimana kalau butanya menjelang hari pemotongan Ustaz? Nauzubillah, misalnya sebelum kurban ditarik-tarik ternyata tercucuklah matanya, buta dia, boleh enggak untuk dikurbankan? Sebagian ulama mengatakan tetap masih boleh selagi tidak berpengaruh dengan keadaan dagingnya. Sebenarnya tujuan ulama mengatakan tidak buta itu, nanti buta itu akan berimbas kepada kualitas dagingnya Pak. Tetapi yang lebih sempurna, kalau bisa carilah yang sempurna, yang sehat matanya, yang tidak sakit, tidak buta, tidak pincang. Ukuran pincang adalah kalau dia berjalan ketinggalan dengan kawannya. Tapi kalau dia berjalan masih kencang, walaupun agak tengkak-tengkak sedikit, tapi jalannya masih kencang, masih bisa dia tidak ketinggalan dengan kawannya. Tidak dihitung pincang yang dilarang untuk dijadikan hewan kurban. Jadi yang dihitung pincang itu Pak, yang tidak boleh dikurbankan, yang kalau dia berjalan dengan kawannya, itu disebutkan dalam kitab Majmu'. Berjalan dengan koloninya dia ketinggalan, sehingga apa? Akan berimbas nanti dia kehabisan makan. Kalau dia tingkatnya dikit, tapi kencang masih jalannya, boleh. Kemudian berpenyakit dan kurus yang sangat kurus sekali Pak. Kayak atuk-atuk yang sudah kena banyak penyakit, tak boleh. Pilihlah yang gemuk, pilihlah yang sehat. Tapi bagaimana Ustaz? Dia miskin. Duit yang ada itu, kambing yang dia punya buta. Sudah diternak bagus-bagus, sudah diniatkan untuk kurban.
Ternyata kambing itu qadarullah sakit di hari H. Kurus, itu yang dia punya, tak ada hewan lain. Bolehkah dikorbankan? Boleh untuk dia. Boleh untuk dia karena mampunya dia di situ. Itu dijelaskan oleh para ulama. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini masalah hewan. Hewan yang haram. Kemudian kapan penyembelihan itu? Penyembelihan itu setelah 10 Zulhijjah di waktu duha, setelah cukupnya melakukan solat 2 rakaat dan khutbah yang sebentar. Masuk Isra, masuk waktu duha, naik sedikit, yang waktu itu cukup untuk melakukan solat 2 rakaat dan melakukan khutbah yang singkat. Berarti sekitar berapa tuh? Sekitar 30 menit setelah waktu duha. Itulah waktu penyembelihan hewan kurban. Sampai kapan penyembelihan hewan kurban itu? Sampai nanti 13 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13. Sebenarnya boleh saja pas hari Jumat diundur besoknya hari Sabtu, sah-sah saja, karena penyembelihan itu boleh di hari 10, 11, 12, 13. Kalau seandainya nanti dipaksakan juga hari Jumat, ini akan berimbas nanti pada pelaksanaan salat Jumat. Nanti bab salat Jumat ada bab salat sendiri pembahasannya. Bolehkah ada 2 khutbah dalam satu hari? Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bolehkah penyembelihan sebelum itu? Tidak sah. Umpama dicicil, di Jawa ada Pak, dicicilnya Pak. Karena terlalu banyak yang mau disembelih, dicicil sejak malam disembelih itu. Sehingga pagi-pagi itu habis sholat Id langsung dibagi. Itu tidak sah. Saya ketemu di Jawa Pak. Memang di Jawa ini kadang-kadang karena terlalu banyak masyarakatnya, terlalu kreatif. Memang mereka ini kreatif Pak. Sampai masalah kurban pun dikreatifkan sama mereka. Jadi mereka tuh menyembelih malam Pak. Malam di kampung zombie namanya di Magelang itu. Sembelih mereka malam, pagi-pagi sudah dibagi. Ini tidak sah. Jelas ketidaksahannya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban berapa yang boleh diambil oleh orang yang berkurban? Baik, ada 3 tingkatan. Pertama, tingkatan paling pelit, tapi kurbannya sah. Dia kurban 1 sapi, diambil semuanya, disedekahkan 1 potong. Sah kurbannya. Asalkan ada yang disedekahkan, walaupun diambil semua, sah kurbannya. Karena hakikat kurban itu berbagi. Asalkan ada yang dibagi, sah kurbannya. Asalkan ada yang dibagi. Tapi kalau dia ikut panitia, tandain Pak, tahun depan jangan diterima kalau dia mau kurban. Ini masalah sah, bukan baik. Sah nggak kurbannya? Sah. Bagaimana pahalanya? Ya yang 1 potong itu sajalah pahalanya. Tapi apakah sah kurbannya? Sah kurbannya. Begitu penjelasan para ulama. Yang kedua Pak, dia ambil 1/3. Dia ambil 1/3, dia ambil 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk warga. Itu dibagi ulama. 1/3 untuk dia, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk warga yang non fakir miskin. Maka 1/3 dia ambil. Kalau seandainya sapi itu 100 kilo, ambil 1/3, berarti 30 kilo, dibagi 7 orang. Itulah bagian dia. Kalau dia mau mengambil 1/3. Bagian yang paling bagus adalah tingkatan ketiga, kurban yang paling utama, paling bagus, disedekahkan semua sama dia. Dan dia ambil hanya sedikit untuk mengambil kesunahan memakan daging kurban. Dan yang paling sunnah diambil bagian hati. Diambil hatinya, dimakan. Aku bagikan semua. Saya ambil sepotong saja bagian hati untuk mengambil kesunahan. Atau saya ambil bagian 1 kilo saja, sisanya dibagikan.
Itu kurban paling bagus, paling utama. Tapi sekarang panitia orang yang kurban itu mau dapat bagian paling banyak. Kalau yang kurban sama bagian dengan warga, apa bilang percuma kurban di sini katanya. Saya pernah dengar tuh Pak, tak satu sekali dua kali saya dengar kurban bagiannya sama dengan warga. Apa katanya? Percuma kurban sini, pindahlah masjid sebelah dua kuponnya, kupon peserta, kupon warga. Sudah tuh ikut pula dia jadi panitia, kupon panitia 3 kuponnya Pak. Apa tak naik tensi itu? Kupon warga, kupon peserta, kupon panitia. Banyak Pak. Maka yang paling, jangan serakah kali Pak, hilangkan. Ini bulan Ramadan nanti nampak sifat-sifat serakah manusia tuh. Kadang-kadang ada kaki hilang 1, ekor entah kemana, otak tak ada. Mana otak tadi hilang, mana ekor hilang, mana kaki hilang. Itu mencuri Pak, sebelum dibagi mencuri, haram diambil, tidak boleh dia mengambil, karena itu belum dibagi. Itu cara pembagian. Kemudian, bolehkah non muslim diberikan? Mazhab kita al-Imam Syafi'i tidak boleh. Mazhab kita al-Imam Syafi'i non muslim tidak boleh diberi. Diambilkan hewan kurban, diambil dari bagian kurban itu, diambil diberikan langsung ke dia. Tidak boleh. Mazhab kita al-Imam Syafi'i. Ada mazhab yang membolehkan, seperti mazhab Imam Malik membolehkan dengan syarat mereka adalah kafir zimmi, kafir yang tidak bermusuhan dengan kita. Dia baik, hubungan kita baik, semua itu boleh dibagikan. Tetapi kalau tetap mengambil mazhab Imam Syafi'i, ada caranya. Bagaimana caranya? Diperuntukkan untuk satu orang muslim. Ini bagian non muslim umpama, kita kasihlah dia. Karena tak mungkin pula tak kita kasih Pak. Kecik kawan tuh, semua nenteng daging, dia nengok je enaknya jadi orang Islam. Aku memang agak lain orang Islam di kampung ni katanya. Maka caranya aja. Bagaimana caranya? Diperuntukkan, ini yang lebih aman. Diperuntukkan untuk satu orang muslim. Saya kasih bapak tuh yang lain dapat 2 kilo, saya kasih bapak ni 3 kilo atau 4 kilo. Saya kasih Pak Ketua 4 kilo. Nanti yang 4 kilo tuh milik siapa? Milik Pak Ketua. Kemudian Pak Ketua mau kasih ke kucing, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Milik Pak Ketua. Kasih ke biawak, lewat biawak bapak kasih lempar daging, boleh? Boleh, milik dia. Sudah bukan terhitung lagi daging yang masih dalam kurban, milik dia. Dikasihnya tetangganya yang non muslim, boleh? Kasih ke biawak saja boleh kok, apalagi kasih ke dia, boleh. Begitu cara yang aman Pak. Cara yang aman begitu. Cara yang aman begitu, diperuntukkan satu dulu kepada satu orang muslim, maka milik dia. Terserah dia mau kasih atau tidak. Begitu. Cara yang paling aman. Yang paling aman adalah belikan daging di pasar, kasih dia. Ini paling aman. Atau hitung berapa non muslim yang ada di kampung kita, belikan kambing-kambing yang tak sampai umur, atau yang kambing-kambing yang tidak cukup syarat untuk dijadikan kurban. Yang penting ada daging, sembelih kasih mereka ke daging daripada sisa-sisa uang yang dikumpulkan. Oh susah Ustaz. Kalau gitu ambil solusi tadi, peruntukkan untuk satu muslim, baru nanti yang muslim milik dia tadi dibagikan kepada dia. Ustaz boleh tak sama bagiannya? Boleh. Ada yang dapat 2 kilo, ada yang dapat 3 kilo, boleh tak? Boleh. Yang penting jangan sampai berkelahi. Boleh. Saya korban, bapak saya kasih 4 kilo, bapak saya kasih 6 kilo, boleh tak? Terserah saya, boleh. Boleh kan? Boleh. Tapi kawan yang sebelah sakit hati, dia dapat 4 kilo. Masa aku dapat sekilo? Nah, maka yang lebih diutamakan didapat taib. Untuk hewan kurban itu ada 2 macam. Pertama ada hakul ma'dubah, ada hakut tamlik. Ada hak untuk dimakan saja, ada hak memiliki. Siapa yang berhak untuk memiliki daging kurban itu? Fakir miskin.
Yang tidak fakir miskin tidak berhak memiliki. Mereka hanya boleh untuk hakul makdubah, hak untuk dihidangkan. Maksudnya hak yang boleh untuk dimakan. Maka yang diutamakan tuh sebenarnya Pak, fakir miskin yang jarang makan daging. Dalam pembagiannya Pak ya, yang idealisnya, yang idealnya begitu. Fakir miskinnya agak dilebihkan bagian mereka. Itu yang paling ideal. Karena hakut tamlik, hak memiliki adalah fakir miskin. Yang fakir miskin nenteng daging 4 kilo. Yang kaya nenteng daging 2 kilo. Datang dia ke panitia. Pak, kenapa tetangga awak tu dapat 4 kilo, awak dapat 2 kilo? Bilang sama dia, Pak, nanti malam Bapak solat tahajud. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Sudah Bapak selesai solat tahajud salam, Bapak berdoa, ya Allah jadikanlah aku miskin kayak tetangga aku tuh. Nanti aku kasih 4 kilo. Gitu Pak. Maka bagi orang miskin hakut tamlik, hak untuk memiliki. Maka fakir miskin boleh menjual daging kurban. Dikasih ke dia, milik dia nih. Dia banyak dapat umpama 4 kilo 6 kilo. Dia tak punya beras, dijualnya sama tetangganya untuk beli beras, boleh. Untuk orang kaya sebagian ulama tidak boleh, karena hak mereka bukan hak memiliki, tapi hak untuk boleh memakan saja, hak hidangan saja. Begitu pendapat sebahagian ulama. Tapi untuk apa? Tak terjual juga Pak, cuma dapat 1 kilo 2 kilo, untuk apa dijual? Maka yang diutamakan itu ialah bagian fakir miskin. Bolehkah daging kurban dijadikan apa istilahnya? Dikomersialkan. Bagian-bagian kurban dikomersialkan, misalnya kulit dijual. Sini kulit dijual Pak. Ada sebagian menjadikan dijual Pak. Bolehkah kulit dijual? Tidak boleh. Haram. Kalau yang menjual adalah yang kurban atau yang mewakili kurban. Yang kurban orang yang 7 tadi. Wakilnya siapa? Panitia. Tidak boleh menjual. Maka yang boleh menjual siapa? Hakut tamlik tadi. Yang boleh menjual adalah orang yang berhak memiliki. Bagaimana caranya? Kan kadang-kadang kulit ni sebagian orang juga tak pandai mengolah. Dia kasih sebesar ini umpama kulit. Setiap orang dibagi. Ada yang pandai mengolah, ada yang tidak pandai mengolah. Sehingga sebagian masjid itu menjual. Bolehkah dijual? Boleh. Ada caranya. Pertama, milikkan dulu kepada yang memiliki hakut tamlik. Yang memiliki, yang berhak untuk memiliki. Siapa Pak berhak memiliki? Fakir miskin. Panggil satu umpah sapinya 14. Panggil siapa yang dianggap miskin di kampung itu. Panggil 14, milikkan satu-satu. Pak, ini sapi, ini kulit untuk Bapak, kulit untuk Bapak, kulit untuk Bapak, kulit untuk Bapak. Terserah dia, mau dimakan, dibakar, dikasih ke hewan, boleh tak? Boleh. Dijual sama dia, boleh? Boleh. Tapi sudah dimiliki. Bukan belum dalam keadaan baru dipotong-potong, belum ada pemilik langsung dijual, tidak boleh. Tapi harus ada yang memiliki daripada orang-orang yang memiliki hakut tamlik, yang berhak untuk memiliki. Kemudian, bolehkah daging kurban itu dijadikan upah? Yang panitia dapat kupon 2. Kupon panitia, kupon warga. Yang mana kupon pertama, kupon dia sebagai warga, kupon kedua sebagai upah dia sebagai panitia. Bolehkah? Haram. Tidak sah kurbannya. Ustaz, saya mau tanya sama Bapak nih. Yang kerja dapat 2 kilo, yang tak kerja dapat 2 kilo. Bapak pilih yang mana? Jujur Pak. Yang kerja dapat 2 kilo, yang tak kerja dapat 2 kilo. Bapak pilih yang mana? Sama Pak. Saya pun pilih yang tak kerja. Ada solusi enggak Ustaz? Ada. Islam ini penuh solusi Pak. Islam ini full solution. Ada solusi enggak? Ada solusinya. Bagaimana solusinya? Yang tidak boleh itu dijadikan upah. Yang tidak boleh
dijadikan upah. Kalau hadiah boleh, sama saya bilang tadi, saya yang korban, bapak saya kasih 4 kilo, bapak saya kasih 6 kilo, boleh tak? Boleh. Yang tidak boleh upah. Apa perbedaan upah dengan hadiah? Maka akadnya akad hadiah, bukan upah. Kalau upah itu ditentukan, kalau hadiah tidak ditentukan. Maka ada cara yang paling aman. Bagaimana cara yang paling aman supaya itu tidak dianggap beda akadnya, yang mana upah, yang mana hadiah? Kan ada sisa uang kurban. Sisa uang kurban ada biasanya tuh. Habis? Ada. Kasih 20.000 atau 50.000 setiap yang kerja. Ini upah kau. Yang daging ini bukan upah. Memang lebih dia bagian dia. Bagiannya lebih. Yang upah yang mana? Duit. Yang daging tadi bukan upah. Itu hadiah. Yang tidak boleh itu adalah dijadikan upah. Aku kerja segini maka harus dapat daging segini. Itu yang tidak boleh. Upah itu upah. Ubat samonya Pak Ustaz. Tak sama Pak. Masalah di akad tak sama. Akad ini penting. Akad itu penting. Maka yang paling aman, yang lebih aman adalah bagian dagingnya sama semua, cuma yang kerja dapat nasi bungkus plus baju kaos plus duit 100.000, daging sama. Itu yang paling aman. Dan dia tidak diupah dari daging. Oh, tak mungkin Ustaz kayak gitu. Tak bisa. Karena sisa kurbannya sedikit. Dikasih 50.000 tak mau dia Ustaz, dia milih daging. Dikasih 50.000 besok tak mau lagi, dia panitia yang lain aja lah Pak, aku sibuk katanya. Maka yang di kampung tuh mantap Pak, semua kerja. Jadi semua dagingnya sama, semua ikut kerja, semua daging sama. Itu aman. Maka yang lebih aman begitu tadi. Kasih dia akad upah, yang mana upah nih 20.000 upahmu untuk beli rokok, upah. Kemudian kasih daging dan usahakan jangan sampai 2 kupon. Kuponnya 1 saja. Kuponnya 1 saja. Cuma dagingnya beda. Kuponnya 1 saja. Cuma dagingnya beda. Kalau kenapa kuponnya tidak 2? Kalau kuponnya 2, ini nanti yang 1 ini akan dianggap sebagai upah. Akadnya nanti tak jelas. Ini akad, ini karena ini karena dia panitia dapat 2 kupon. Itu dihindari. Maka itu dihindari. Karena kalau yang kerja dapat 2 kilo, yang tak kerja dapat 2 kilo, kita milih yang mana Pak? Tidak kerja. Sama kita Pak, aku pun milih tak kerja, ngapain? Nah begitu. Tapi kalau ikhlas lebih bagus. Begitu. Itu masalah korban. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Bismillah. Yang kedua, masalah kulit tadi. Iya. Kita mengasih kepada yang memiliki kulit. Jadi kalau misalnya panitia pesan ini, saya kasih ini, kami kasih panitia kasih ke yang paling miskin. Tapi pesannya setelah dijual dia kasih duitnya ke panitia. Itu penipu namanya. Itu nipu Tuhan. Tak boleh. Kalau begitu tak boleh. Terserah dia mau dikasih. Nanti kau mau kasih, kalau kasih kami kasih kau nih, kalau tak kasih tak kasih, jadi tak jadi kasih. Itu tak boleh. Terserah mereka mau kasih, silakan. Dan selama ini dilakukan begini tak? Ada tukang kulit datang, ya kan? Karena ada juga ustaz yang bilang itu. Panitia kasih tapi tidak ditawar gitu. Terserah dia mau kasih berapa. Itu gimana? Tetap tak boleh. Itu dijual. Ya, itu tetap tidak boleh. Itu dijual namanya. Itu tetap dijual namanya. Itu berarti yang menjual siapa itu? Yang menjual Sebenarnya yang aman gini Pak, panggil pembeli kulit, panggil fakir miskinnya, sepemiliknya. Pak nih Pak, kulit untuk Bapak nih. Terserah Bapak duitnya mau dikasih lagi ke panitia atau Bapak ambil kasih. Itu pembelinya Pak. Kadang-kadang dia tak tahu juga kemana nak jual. Ini pembelinya Pak. Sini Pak, siapa tadi yang pemilik kulit? Panggil fakir miskin. Karena memang hak mereka Pak.
Kenapa harus dipanggil fakir miskin? Karena memang hak mereka. Panggil fakir miskin nih Pak, ini pembeli. Mau jual situ. Kemudian tadi, kelewatan saya. 4 mazhab sepakat. Lidha'nin wahid, untuk 1 kambing, an wahidin, untuk 1 orang. Wala tujza, tidak dianggap sah. An-nisnaini fa akthar, tidak sah 1 kambing diperuntukkan untuk 2 orang atau lebih. Sepakat 4 mazhab. 4 mazhab sepakat. Terlebih dalam mazhab kita Imam Syafi'i, 1 kambing untuk 1 orang. Tidak boleh diperuntukkan untuk 2 orang atau lebih. Atau bahasa kita sekarang, 1 kambing 1 keluarga, tidak boleh. Wa li bakaratin wa bakaratin an sab'in, untuk 1 sapi 7 orang. Wala tujza li akthar, tidak dianggap sah untuk lebih banyak daripada 7, tidak sah. Berarti kalau 1 sapi 1 nama itu hanya untuk 1 orang. Tak boleh diperuntukkan untuk 1 keluarga. Sepakat 4 mazhab. Tak ada 4 mazhab ni bilang boleh 1 kambing 1 keluarga, tidak ada. Tidak ada mazhab yang bilang, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, tidak ada yang mengatakan 1 kambing 1 orang dan atau 1 nama untuk 1 keluarga. Tidak ada. 4 mazhab makan. Bahkan Imam Malik dahsyat lagi Pak. Tentunya Imam Malik ini terkenal dengan mazhab yang pakai dalil terus. Setiap ada qaul ada dalil, qaul ada dalil. Imam Malik ini lebih dahsyat lagi. 1 nyawa 1 orang. Potong 1 kambing untuk 1 orang. 1 sapi 1 orang. 1 onta 1 orang. Imam Malik. Mari kalau kita ngambil mazhab Imam Malik Pak, sejahtera kampung ini Pak, makan daging. Itu Imam Malik. Imam Malik begitu. Maka di South Afrika itu kan mazhab mereka kan Imam Malik. Atau di Maroko itu mazhab mereka Imam Malik. Maka kebanyakan itu kambing, bukan sapi. Karena kalau kambing berat, kalau sapi berat Pak. Maka mereka kebanyakan itu kambing. Maka untuk 1 nama 1 orang, untuk 1 kambing 1 orang, tak boleh diperuntukkan untuk 1 keluarga. Ustaz, lalu bagaimana ada ustaz yang mengatakan 1 korban itu untuk 1 keluarga? Itu al-istiraku fil thawab, berserikat dalam pahala. Ketika penyembelihan tetap diperuntukkan untuk 1 nama, tetapi pahalanya mendapatkan 1 keluarga. Begitu penjelasan yang lengkap. Bukan 1 keluarga 1 sekambing untuk 1 keluarga. Bukan begitu. Maka dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kalau seandainya dalam 1 rumah ada 3 orang yang mampu, maka maka sunnah muakkad jatuh kepada 3 orang nih. Istrinya kerja gaji 8 juta. Suaminya kerja gaji 15 juta. Anak pertama kerja gaji 40 juta. Maka ketiga-tiganya disunnahkan secara muakkad untuk berkorban. Walaupun masih dalam 1. Kan lucu juga Pak. Dua-duanya kerja, anak kerja gaji berjuta-juta, korbannya cuma sebiji 1. Nabi Muhammad itu 2 korbannya. Maka kalau seandainya ada dalam 1 rumah ada 3 orang yang mampu, maka jatuh kesunahannya kepada 3 orang itu. Kesunahan muakkadnya. Tapi kalau 1 orang menyembelih, gugurlah kesunahan muakkadnya. Kemudian bolehkah Ustaz dalam 1 keluarga itu lebih daripada 1 nama? Boleh. Bahkan 1 orang untuk 2 nama boleh. 1 orang 2 nama dia ngambil. Nabi Muhammad itu berapa korbannya? 2. Dha'naini, 2 kambing besar, 2 kibas besar. Nabi Muhammad itu korbannya 2 kambing. Maka untuk 1 orang saja boleh 2 nama, 2 kambing. Lalu apakah sah dia korban untuk setiap anaknya 7, tambah dia 1, istrinya 1, 7, 8, 9 nama dia masukkan, sah? Afdal. Itu jauh lebih baik. Nah, begitu Pak, sah. Ada yang lain tentang korban? Kalau 1 sapi itu kurang dari 7, 1 sapi kurang dari 7 sah. Yang tidak boleh lebih. Tapi yang mbok sayang, carilah 1 orang untuk diperuntukkan di situ. Keluarga, kerabat atau Pak Ustaz Ridwan. Kasih nama. Ya sayang, begitu.
Silakan. Kan dijual kulit sapinya. Iya. Dibagi ke orang miskin. Iya. Jadi kategori miskin itu di sini kan kita tinggal di rumah yang ada yang mengontrak kan gitu. Iya. Jadi dibilang kategori miskin itu seperti mana Ustaz? Nanti terjadi kecenderungan sosial. Baik. Pertama dianggap miskin itu, ini standar fikih dulu Pak. Nanti ada standar kebiasaan. Kalau standar fikih itu ada fakir ada miskin. Kalau fakir itu kebutuhannya 1 juta, tapi hasil gaji yang dia dapatkan tidak sampai separuh. Dia butuh 1 bulan 1 juta, tapi gajinya 1 bulan 500. Itu fakir namanya. Yang dia hasilkan tidak menutupi kebutuhan. Kalau miskin, kebutuhannya 1 juta, tapi yang dia hasilkan lebih daripada separuh. 800, 900 atau pas-pasan 1 juta. Itu kategori miskin. Itu standar fikih. Tapi ukuran miskin ini kalau standar ada nanti ada al-muhakkamah. Hukum yang menjadi kebiasaan. Orang miskin di kampung dengan orang miskin di kota tak sama. Kalau orang miskin di kampung itu biasanya jalan kaki, tak punya motor. Tapi kalau orang miskin di kota belum tentu tidak punya motor. Karena motor bukan standar miskin atau tidak di kota. Kadang-kadang ada orang miskin memang sudah punya motor. Kalau di kampung orang miskin tak punya motor memang begitu. Maka nanti hukum kembali kepada hukum kebiasaan. Di kampung itu siapa yang biasanya dianggap miskin. Begitu. Jadi jangan senang dianggap miskin sebenarnya. Begitu. Kebiasaan lagi nanti kembali kepada hukum kebiasaan. Yang di kampung itu siapa yang begini. Kalau di kampung itu mayoritas pakai mobil, berarti yang miskin siapa? Yang tidak pakai mobil. Itu Pak. Begitulah Ustaz, saya dulu gitu menjelaskan. Kalau seandainya di kampung itu mayoritas pakai motor Vario tahun baru semua, dia sendiri pakai motor Astuti Astrea 73, berarti dia yang miskin. Jadi kembali kepada kebiasaan orang kampung, siapa yang dianggap di kampung itu adalah fakir miskin. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Cukup ya? Tentang kurban. Ini sengaja kita loncat dulu tentang sholat, kita tinggal dulu, kita loncat kepada kurban. Satu lagi. Bagaimana sini ada masak-masak, Pak? Lupa saya, ini penting. Masak-masak daging kurban diambil, dimasak. Boleh? Bisa jadi tak boleh? Bisa jadi boleh. Bagaimana yang boleh? Bagaimana yang tak boleh? Yang tak boleh itu sembelih belum dibagi langsung diambil, dimasak, makan sama-sama. Ini tak jelas punya siapa yang dimasak. Ini tak jelas punya siapa yang dimasak. Kenapa tak jelas? Ini tak jelas. Ini punya fakir miskin yang dimasak, punya yang kurban dimasak, atau punya warga dimasak. Ini tak jelas. Hak siapa yang kita masak? Belum jelas. Sudah dapat izin daripada panitia. Oh, panitia bukan pemilik. Itu yang tak boleh. Boleh nak masak-masak? Boleh, jangan lupa. Tetap boleh. Jangan lupa pula dagingnya disimpan ke kantor saya. Boleh masak-masak? Boleh. Caranya bagaimana? Caranya bagi dulu, Pak. Panggil 7 orang yang kurban. Panggil 7 orang yang kurban. Seandainya dagingnya 80, kita bukalah kalkulator Pak supaya enak ngitungnya. Misalnya dagingnya 80 kilo, sepertiganya berapa? 25-an ya. Berarti sepertiganya 25 dibagi 7. Berarti satu orang dapat berhak dia 3 kilo 7 on. 3 kilo 5 on, 3 kilo 5 on, 3 kilo 6 on lah, 3 kilo 5 atau 6 on, 3 kilo 6 on. Kita panggil Pak panitia.
Yang 7 orang. Pak, Bapak kan sebenarnya bagian Bapak itu 3 kilo. Yang Bapak dapatkan kita ngambil sepertiga nih. 3 kilo 6 on. Tapi kan dibagi cuma 2,5 kilo. Berarti masih ada sisa berapa kilo? Sekilo atau 1,5 kilo. Masih ada 1,5 kilo. Maka dari 1,5 kilo itu kami minta bagian Bapak yang 1,5 kilo nih untuk kita masak makan sama-sama, Pak. Diakatkan begitu. Oh, boleh, silakan. Ustadz, yang kurban tak hadir, Pak. Kelompok pertama, ya, biasanya kan yang kami sapi pertama. Yang kelompok pertama tak hadir. Tinggal akadkan saja nanti ketika dia ngasih duit. Akadnya ketika ngasih duit. Jadi tetap yang dimasak itu jelas. Yang punya dimasak nih punya siapa? Jadi yang kita masak tuh kita ambil bagian orang yang kurban, kita izin kepada nanti kelompok 1 siapa nih? Pak, nanti kelompok 1 kami izin, bagian Bapak kami ambil, setiap bagian Bapak kami ambil 1,5 kilo untuk kami masak, kita makan sama-sama. Boleh, Pak? Boleh, silakan. Boleh. Begitu caranya. Jadi cara harus penting. Agak susah, Ustaz. Demi ketidakabu-abuan, tak apa-apa, Pak. Boleh dimasak, boleh. Makan di masjid boleh. Yang tidak boleh itu kalau kita langsung masak, ini tak jelas punya siapa yang kita masak. Begitu. Allahu a'lam bisa. Kemudian disunnahkan menyaksikan hewan kurban. Hukumnya tak wajib, sunnah. Sunnah saja menyaksikan, dan disunnahkan kalau mampu sembelih sendiri. Kemudian apa yang dibaca ketika hewan, dia kan menyaksikan itu sunnah. Apa yang disunnahkan dibaca bagi orang yang berkurban ketika dia menyaksikan hewan kurban? Apakah takbir atau bukan takbir? Kadang-kadang dibimbing, ayo Pak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, bukan takbir. Yang disunnahkan dibaca ketika dia menyaksikan hewan kurban bukan takbir, tetapi sunnahnya adalah membaca inna salati wa nusuki, dari riwayat Aisyah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, sesungguhnya salatku wa nusuki, sembelihanku. Nusuk itu ibadah, termasuk sembelihan. Itu disunahkan. Kemudian itu disunahkan untuk mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya minta ampun, kepada hadirin dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah saya mohon maaf. Usikum wa nasibi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala